Usai berjibaku selama 2 jam, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Kota Jakarta Barat akhirnya mampu melokalisir api yang membakar permukiman di Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Saat proses pendinginan, petugas menemukan 4 korban tewas di 2 rumah warga yang ikut terbakar. Korban tewas diketahui atas nama Raihan 7 tahun, Sriani 66 tahun, Asgar 13 tahun, dan Yoka 17 tahun. Keempat jasad pun langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Diduga korban tewas akibat terjebak api dan asap tebal saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Sementara itu, petugas masih mencari 1 orang lain yang diduga turut tewas dalam peristiwa ini. Untuk data sementara ada 16 rumah yang terbakar. Cuma nanti data validnya kita nunggu dari keterangan Pak RT dan Pak RW setempat. Untuk api sendiri sudah bisa dinyatakan saat ini atau masih pendinginan? Tinggal penuntasan saja, karena memang masih banyak puing-puing tumbukan yang perlu dipendingin agar tidak jadi penyakit kembali. Sementara korbannya laporan dari warga itu ada 5 orang, sementara yang kita baru temukan ada 4 orang yang 3 sudah mulai kita evakuasi karena sudah ada tim inafis, dan 1 lagi dalam proses, 1 lagi coba kita cari, kita belum menemukan karena memang agak tumpukan agak tinggi, ada puing-puing. Sebelumnya sekitar pukul 1 dini hari, kebakaran hebat melanda belasan rumah di Jalan Kalianyar RT 12 RW 2 Tambora, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang ikut terbakar. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran hebat bangunan semi permanen dan gudang barang bekas di Jalan Pura Banyu Kuning, Padang Sambian, Denpasar, Bali pada Selasa dini hari, sekitar pukul 1:45 waktu Indonesia Tengah. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya dan membantu proses pemadaman api. 9 unit petugas damkar Kota Denpasar dan Dinas Kebakaran Kabupaten Badung dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan mencapai titik api karena seluruh area tertutup atap baja ringan. Api yang merambat dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polresta Denpasar. Ini kos-kosan rumah apa namanya? Bedeng kontrakan lah. Kontrakan ya. Beda kos-kosan. Kalau laporannya ada berapa unit Pak? Kira Pak? Ini ada 77 jiwa semua. 77 jiwa. Berapa ya, kakak? 58 kakak. 58 kakak. Akibat peristiwa ini sebanyak 77 jiwa dari 58 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai pemulung, kini masih bertahan di sekitar lokasi kejadian, berharap bantuan dari pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pulang pengajian, seorang kepala desa dianiaya tetangganya menggunakan senjata tajam di Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, pelaku pun sempat mengacungkan senjata tajam saat hendak diamankan warga yang geram. Warga Begepung Rumah DCS, 47 tahun, pelaku penganiayaan kepala desa Dawuhan di Kecamatan Padabara, Purbalingga, Jawa Tengah. Masa semakin geram karena pelaku sempat mengacungkan golok saat hendak diamankan. Ia pun akhirnya menjadi bulan-bulanan masa sebelum diserahkan ke polisi. Sebelumnya pelaku menganiaya kepala desa Dawuhan, Jarwoto, hingga terluka di pipi kanannya. Saat itu pelaku mengendarai sepeda motor pulang dari acara pengajian. Saya pakai kaca, terus tahu-tahu berdarah. Saya duduk, terus mau manggil istri, takut karena darahnya saking banyaknya. Saya manggil istri terus telepon anak. Saat ini polisi masih memeriksa kondisi psikis pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah,
Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tabrak sejumlah pemotor, seorang pengemudi mobil yang masih berstatus mahasiswa di Surakarta, Jawa Tengah, mencoba melarikan diri. Ya, aksi ugal-ugalan pelaku ini melukai 9 pemotor. Dalam rekaman CCTV SPBU Purwosari Kota Solo, sejumlah pemotor menghentikan pengemudi mobil yang kabur usai menabrak beberapa kendaraan. Warga merusak mobil pelaku menggunakan batu sebelum pelaku dipaksa keluar dari mobilnya. Pelaku yang ternyata merupakan mahasiswa salah satu universitas di Solo, kemudian diamankan ke kantor pajak terdekat untuk hindari amuk massa. Menurut salah satu korban, aksi ugal-ugalan pelaku melukai 9 orang, termasuk balita 2 tahun. Kronologinya yang pertama untuk rute tadi saya diserempet pertama di sebelah Masjid Al-Aqsa Purbayan. Kemudian yang kedua posisi saya di depan kantor pajak ketika berhenti. Itu sempat menabrak beberapa korban gitu ya? Ya, tadi sepanjang jalan rute tadi yang saya sebutkan itu hampir sekitar kurang lebih ada 9 atau 10 korban. Pihak Satlantas Polresta Solo menyatakan pelaku diduga panik sehingga menabrak sejumlah kendaraan. Kemudian saat itu pengemudi kendaraan tersebut hendak berangkat ke salah satu kampus. Di tempat tersebut terlibat kecelakaan, namun karena mungkin dari si pengemudi ini panik atau mungkin juga karena takut sehingga tidak menghentikan kendaraannya maupun tidak menolong korban. Polisi kini tengah memeriksa lebih lanjut pelaku. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Ya, 2 kelompok pedagang di Pekanbaru Riau terlibat aksi keributan. Aksi saling lempar tersebut ini dipicu saat kelompok pedagang tidak terima melihat sekelompok pedagang lainnya dipindah ke tempat mereka. Aksi keributan sesama pedagang terjadi di sekitar kawasan kuliner Pasar Malam di Jalan Cut Nyadin 1, Pekanbaru Riau. 2 kelompok pedagang terlibat saling lempar menggunakan kursi dan piring. Keributan bermula saat pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Jalan Cut Nyadin 3 dipindah ke kawasan Jalan Cut Nyadin 1. Namun saat dipindahkan, sejumlah pedagang di Jalan Cut Nyadin 1 tidak terima hingga berujung saling lempar. Keributan mereda usai aparat Polsek Sukajadi mendatangi lokasi dan mengimbau untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi. Karena mungkin tidak dapat tempat, jadi satu pihak ingin berjualan di sana. Nah, yang berjualan lama sudah ada, sehingga terjadilah keributan. Sampai awalnya memang hanya keributan biasa, dan kemudian kita amankan. Ternyata pada malam hari sekitar jam 7:30 itu ada keributan lagi. Aparat keamanan berjaga-jaga di lokasi guna mencegah kejadian serupa terulang lagi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gara-gara menolak pembangunan gudang, warga komplek perumahan diintimidasi kawanan preman di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Aksi intimidasi ini dilakukan dengan senjata tajam dan terekam warga hingga viral. Sambil membawa senjata tajam, seorang pria mengancam dan mengajak duel warga komplek perumahan Geria Cendikia, Gunung Sindur, Bogor. Aksi ini dipicu penolakan warga dengan adanya rencana pembangunan gudang. Aksi arogan ini pun membuat resah warga karena sudah mengarah pada intimidasi. Aksi intimidasi ini terekam warga hingga viral. Sementara sebagian warga yang resah dengan aksi premanisme dan intimidasi segera melapor ke polisi. Dengan 3 motor, mereka ngebut dari atas gitu, langsung masuk ke blok tempat saya tinggal kebetulan gitu, di mana ada salah satu spanduk yang ditandatangani warga gitu. Nah, mereka langsung turun ramai-ramai. Yang saya ingat dari mobil ada 4 orang, di motor itu ada 6 orang, jadi mereka boncengan. Usai viral, petugas dari Polsek Gunung Sindur dan Polres Bogor segera memburu para pelaku yang melakukan aksi intimidasi.
Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.